Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang 17. Saya bacakan, saudara. Demikian firman Tuhan, perikopnya berjudul, Gembalakanlah domba-dombaku. 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya merenungkan ayat-ayat ini, saudara. Ayat ini berbicara tentang perintah Tuhan Yesus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam tanda kutip di dunia ini, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus seolah-olah sepertinya main-main, saudara ya, bertanya kepada Petrus bahkan sampai 3 kali, saudara. Pertanyaan apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Petrus itu mengasihi dia? Saya percaya Tuhan Yesus tahu kalau Petrus itu sungguh mengasihi dia, saudara. Tetapi kenapa sampai 3 kali, saudara, diulang pertanyaan ini, saudara, kepada Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan saya percaya ini adalah menjadi dasar yang sangat penting, saudara, bagi kita semua anak-anak Tuhan yang melayani, baik itu di gereja maupun di luar gereja, seperti di Gloria Ministry ini, saudara. Dasar pertama pelayanan kita yang saya tangkap di sini, saudara, ada 2 hal. Saudara. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Saudara. Dasar pelayanan kita adalah kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tanya, saudara, sampai 3 kali untuk memastikan lebih lagi, apakah benar-benar Simon Petrus itu mengasihi dia. Dia tidak tanya, Tuhan Yesus yang pertama tidak tanya, Simon Petrus, maukah kamu mengembalakan domba? Tetapi pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku? Demikian juga, saudara, bagi kita semua. Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka Tuhan berkata, gembalakan domba-domba. Jadi dasar pertama yang saya tangkap di sini, saudara, ketika kita mau melayani, adalah bahwa kita benar-benar mengasihi dia. Mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Pelayanan kita bukan sekedar untuk mencari ketenaran, saudara. Untuk mencari sanjungan. Pelayanan kita bukan sekedar untuk mencari hal-hal yang duniawi, saudara. Tetapi pelayanan kita, baik itu di gereja maupun di komunitas kita, Gloria Ministry, dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan yang lain, saudara. Bukan yang lain. Dasar pertama adalah kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan pelayananmu di GM. Lakukan yang terbaik untuk aku. Karena pelayanan kita bukan berbicara tentang kita sendiri, tapi berbicara juga tentang Tuhan. Dampaknya juga kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau kita asal-asalan di dalam melayani, baik itu di gereja maupun dimanapun, maka yang mendapat nama jelek pada akhirnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan menekankan, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali, bertanya kepada Simon Petrus. Karena ini sangat penting, saudara. Dasar pelayanan kita harus murni karena kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mampu mengembalakan domba-dombaku? Tidak, saudara. Karena apa? Karena yang kedua ini Tuhan tidak melihat latar belakang kita, saudara. Tuhan tidak melihat latar belakang Petrus sebagai seorang nelayan. Tuhan tidak melihat latar belakang Petrus sebagai nelayan. Kalau kita melihat secara skill dan kemampuan, tidak akan mungkin mampu seorang nelayan untuk menggembalakan domba-domba dalam tanda kutip, saudara, mengembalakan jiwa-jiwa, mengembalakan anak-anak Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, saudara. Ketika Petrus mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan pelayanan, gembalakanlah domba-domba. Tuhan tidak melihat siapa kita, apa profesi kita, apa status sosial kita, saudara. Tuhan tidak melihat kecakapan kita. Tuhan tidak melihat skill kita, apakah kita mampu atau tidak. Bukan itu, saudara. Tetapi yang pertama tadi, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan berikan pelayanannya kepada kita. Selanjutnya apa, saudara? Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan sendiri akan memampukan kita untuk kita menjalankan pelayanan kita, saudara. Ini saya alami sendiri, nanti di akhir firman ini saya akan sedikit bagikan kesaksian saya, saudara. Karena saya dari awal, dari pertama tidak ada pikiran, tidak ada angan-angan, tidak punya mimpi untuk melayani, jadi pelayan Tuhan, apalagi menjadi pendeta, saudara. Tetapi ketika saya membaca sekali lagi ayat ini, saya jadi teringat pengalaman saya, saudara. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, saudara. Banyak orang yang berkata, oh aku tidak bisa, kamu melayani tidak bisa, tidak, saudara. Karena sebenarnya, kalau kita mau jujur, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita saat ini bisa berjalan di dalam pelayanan kita, semua karena Tuhan. Demikian juga dengan Petrus yang mempunyai latar belakang seorang nelayan. Secara skill dia tidak mampu, pasti tidak mampu untuk mengembalakan domba-domba. Tetapi karena ada tangan Tuhan yang menuntun, saudara. Tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang memampukan. Sehingga Petrus melakukan pelayanan ini. Demikian juga dengan kita, saudara. Sehingga apa, saudara? Sebenarnya pelayanan kita ini bukan karena kehebatan kita, saudara. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita cakap, bukan karena kita punya skill. Tetapi pelayanan kita yang kita lakukan semua hanya karena tangan Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa lepas dalam pelayanan ini, kita tidak bisa lepas daripada kasih Kristus. Kristus, Yesus sudah mengasihi kita, dan kita mengasihi dia. Karena keberhasilan pelayanan kita di dalam Tuhan bukan tergantung dari kita, bukan tergantung dari kehebatan kita, tetapi bagaimana hidup kita melekat kepada Tuhan, saudara. Saya bacakan satu ayat lagi, saudara, di Yohanes, juga ayat 5, pasal 15 ayat 5. Ini ayat yang terkenal sekali tentang pokok anggur, saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, saya bacakan. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, saudara, keberhasilan dalam pelayanan kita, bagaimana buah-buah yang kita hasilkan dalam pelayanan kita, itu tergantung, bukan tergantung dari kita, tetapi bagaimana hidup kita melekat kepada Tuhan. Dikatakan di sini jelas, saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus, ia berbuah banyak. Artinya apa? Akan menghasilkan buah-buah. Salah satunya adalah buah-buah pelayanan, saudara. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab sebagaimana hebatnya kita, mempunyai kemampuan, mempunyai skill apapun yang dimiliki untuk pelayanan, tetapi kalau kita ada di luar Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kalau kita bisa berhasil di dalam pelayanan kita, pelayanan apapun, itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan buah-buah itu dalam kehidupan kita, saudara. Pelayanan tanpa Tuhan sia-sia, saudara. Pelayanan tanpa mengandalkan Tuhan, semuanya adalah omong kosong. Saudara. Oleh karena itu, biarlah kita berserah kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Jangan mengandalkan apapun dari apa yang kita miliki, saudara. Tetapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Apa Tuhan yang harus lakukan? Aku lakukan untuk pelayanan ini supaya pelayanan ini berhasil. Dan juga kita membenahi kehidupan kita. Kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Saya percaya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Dan saya percaya juga orang yang mengasihi Tuhan, pasti pelayanannya akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan pada akhirnya diberikan keberhasilan, kesuksesan. Tanpa campur tangan Tuhan, semuanya adalah sia-sia, saudara. Saya teringat dalam pelayanan saya, saudara. Saya dari kecil adalah seorang Kristen, saudara. Karena orang tua saya Kristen, otomatis saya dididik untuk ke gereja, saudara. Tapi kekristenan saya adalah kekristenan rutinitas, saudara ya. Kekristenan yang karena orang tua, agama Kristen, saudara. Sampai saya SMP, saya SMA, saya rajin ke gereja, saudara. Tapi ke gereja saya tidak dapat apa-apa, saudara. Ke gereja, iya ketemu teman-teman senang, ikut-ikut pelayanan, apa ikut kur, ikut-ikutan aja, saudara. Tapi setelah dari gereja, pulang gereja tidak dapat apa-apa, saudara. Sehingga sampai SMA pun demikian, saudara. Selalu SMA, Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk kuliah di Jerman, saudara. Dan lebih-lebih lagi, saudara, di sana saya cari gereja, tidak ada yang cocok bagi saya, saudara. Saya coba masuk satu gereja ke gereja lain, tapi tetap saya tidak merasakan apa-apa, saudara. Sampai pada akhirnya, saya di Jerman 18 tahun, saudara. Dari awal, saya di sana sampai 12 tahun pertama, saudara. Tidak sekalipun saya menginjakkan kaki di gereja. Karena apa? Karena saya tidak mengalami apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Ke gereja, tidak ke gereja juga sama saja, saudara. Hingga pada akhirnya saya di sana bisa bekerja, bisa membiayai sekolah saya sendiri, kehidupan saya sendiri, saya merasa kuat, saya merasa hebat, saudara, sehingga ya tidak perlu Tuhan, saudara. Banyak teman-teman yang ngajak saya, ayo Budi ke gereja yuk, ikut yuk. Saya katakan enggak lah, nanti aja, masih muda, nanti aja kalau sudah tua baru bertobat, saudara. Tetapi Tuhan baik, saudara. Tahun 98 saya teringat, saya diajak teman ke gereja. Saya tidak tahu, di Indonesia dulu saya tidak tahu gereja apa ini, saudara ya, gereja Betani, saudara. Di mana itu nggak ngerti saya, saudara. Tapi diajak pas ulang tahunnya gereja, saudara. Saya hadir, saya datang, kebetulan yang bawakan firman ada Pastor Johan Handoyo, saudara ya. Dan dia terkenal, bukan Johan Handoyo, Robert Lea Sutanto. Dia terkenal dengan pakai Raja Wali, saudara, lagunya. Saya sangat suka sekali, maka itu saya mau hadir, saudara, pada saat itu. Dan pada saat kebaktian itu, saudara, itu pertama kali saya merasakan bagaimana ada sesuatu yang beda di dalam hati saya. Saya merasakan sukacita, saya merasakan ada kedamaian di dalam ibadah itu, saudara. Yang sebelumnya saya masuk gereja itu tidak pernah saya rasakan. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan, Tuhan, aku mau ke gereja lagi, saudara. Singkat cerita, saudara, tahun 99 awal saya dibaptis. Setelah dibaptis, dalam hati saya tiba-tiba muncul kerinduan, saudara, untuk ikut melayani, saudara. Tapi saya tidak ngerti gimana harus melayani, saudara. Tapi ini kerinduan ini muncul terus, saudara. Saya mau ngomong sama gembala saya tidak berani, saudara.
Tapi luar biasanya 2-3 minggu kemudian tiba-tiba gembala saya datang kepada saya, terus bawa secari kertas, saudara, bilang gini, Budi, kamu tidak ada kerinduan tak untuk melayani, ikut melayani. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu, saudara ya, suatu tawaran dari gembala, saudara. Terus dia bilang gini, kamu renungkan lagi, kamu doa, kalau kamu memang mantap, ayo kita ikut pelayanan. Waduh, ini senangnya luar biasa, saudara. Karena memang itu kerinduan. Saya tidak tahu dari mana kerinduan itu muncul. Tetapi saya renungkan, saudara, itu karena ada kasih mula-mula dalam kehidupan saya ini, saudara. Bagaimana saya merasakan Kristus yang sebelumnya saya tidak pernah rasakan, saudara. Hingga akhirnya, singkat cerita, saya ikut pelayannya, kalau dulu namanya pengerja, saudara ya, di gereja itu. Kalau sekarang mungkin istilahnya diaken atau apa, saudara ya. Saya ikut pelayanan dari bawah, saudara, dari terima tamu dengan sukacita, dengan luar biasa, saudara. Dan tidak ada motivasi apa-apa karena ada sukacita dalam melayani itu, saudara. Kalau saya menentukan terus berlanjut, saudara, pelayanan saya dari terima tamu, terus naik ke doa penutup, baca pengumuman, singer, WL, saudara. Sampai akhirnya yang terakhir, singkat cerita, saudara, saya jadi wakil gembala di sana, saudara. Tangan kanannya gembala, saudara. Kalau saya pikirkan, saya renungkan, saya sama sekali tidak ada kemampuan, saudara, untuk melakukan semuanya itu, saudara. Tetapi kalau bisa saya lakukan, saudara. Sampai akhirnya, sampai sekarang, saya memutuskan untuk ngambil kependetaan, saudara. Itu bukan karena saya yang mampu, saudara. Bukan karena saya yang hebat. Bukan karena saya punya skill untuk itu, saudara. Karena sekali lagi dari dulu tidak pernah terpikir dalam hidup saya untuk masuk dalam pelayanan, untuk menjadi hamba Tuhan, saudara. Tapi dulu impian saya itu menjadi bisnismen yang sukses, saudara ya, menjadi konglomerat, saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang lain, saudara. Dari mana semua itu bisa saya lakukan? Karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Ketika saya memiliki kasih mula-mula yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya kepada Tuhan, timbul kerinduan untuk melayani. Tuhan berikan kemampuan, saudara. Saya dulu, kalau saudara tanya teman-teman saya waktu kecil SD, SMP, saudara, saya orangnya pemalu, saudara. Saya tidak berani tampil di depan gini, saudara. Saya tidak berani, ada tamu di rumah itu saya lari masuk kamar sembunyi, saudara. Tetapi karena Tuhan mengubah, Tuhan memampukan kehidupan saya, saudara. Jadi sebenarnya banyak, saudara, kesaksian dalam hidup saya ini, saudara. Memang di dalam pelayan itu banyak proses, saudara ya. Ada proses-proses yang harus lewati. Kalau saya ceritakan semuanya terlalu lama, sudah terlalu panjang nanti. Dan bagaimana Tuhan juga sedikit ini memperlengkapi saya. Saya dari dulu tuh dari kecil suka drum, saudara ya. Saya suka kalau di TV ada acara apa-apa gitu, musik dan sebagainya. Saya selalu perhatikan saya di drum, saudara. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk belajar drum, saudara, les drum, saudara. Tetapi selalu saya ingat di pikiran saya bagaimana pukulan drum itu, ketukan drum itu, saudara. Dan ketika saya pelayanan dulu, saudara, saya iseng-iseng duduk di drum, mukul-mukul, saudara ya, untuk drum. Ya memang aturannya benar sih, saudara kan. Dan saat itu ada gembala saya masuk ke gereja, dengar saya, ngelihat saya lagi mukul drum, main drum, saudara. Terus dia tanya, Budi, kamu bisa main drum ya? Oh enggak, Pak, saya enggak bisa, cuma ini aja kok, mukul-mukul. Bisa kamu, bisa. Minggu depan ya pelayanan di drum ya. Waduh, saudara. Nggak pernah sekalipun les drum, saudara ya. Tapi memang itu kerinduan saya, pengen main drum, saudara. Terus kepala saya, nggak apa-apa, kamu main drum. Pelayanan di drum hari Minggu. Nanti Sabtu latihan di studio, saudara. Saya berdoa, saya minta kuasa Roh Kudus memampukan saya. Ternyata benar, saudara. Hari Minggu itu saya bisa pelayanan di drum tanpa ada pernah les drum, belajar drum dan sebagainya. Cuman sekali hari Sabtu malam sorenya sebelum ibadah itu latihan di studio, dan minggunya 1 jam sebelum ibadah itu latihan di gereja.
Tuhan mampukan saya. Yang saya tidak punya skill kemampuan apapun di drum, tapi Tuhan berikan kemampuan. Sehingga setelah saat itu saya terus pelayanan saya di drum, saudara. Tuhan tambahkan, Tuhan tingkatkan, saudara. Walaupun sekarang ya nggak seperti drummer yang profesional, saudara. Tetapi untuk mengiringi di pelayanan bisa, saudara. Itu yang pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah saya alami, bagaimana sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara. Hanya dalam sekejap, saudara. Kalau Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak mampu, saudara, walaupun kita tidak sanggup, tidak bisa, tidak mempunyai skill kemampuan, tetapi kalau Tuhan bekerja dan Tuhan mau, dalam satu hitungan detik Tuhan mampu menyanggup,kan memampukan kita, saudara. Oleh karena itu seperti Petrus tadi itu, saudara, secara manusiawi tidak akan mungkin bisa Petrus mengembalakan domba-domba, tetapi Tuhan memberikan kepercayaan itu karena ada kasih di dalam kehidupan Petrus kepada Tuhan, saudara. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini di dalam pelayanan, saudara? Apa? Mungkin kita merasa tidak mampu, kita tidak sanggup, tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Dan saya percaya Tuhan atau Roh Kudus yang pernah bekerja di dalam kehidupan saya, memampukan saya untuk melakukan pelayanan, saudara. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga memampukan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua untuk dimampukan menjalankan pelayanan kita khususnya di Gloria Ministry. Memang berat, saudara, tantangan dalam pelayanan. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus saya percaya kita akan melihat keberhasilan. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa.